Di zaman ini, jika seseorang memberikan mana kehidupan kepada seluruh umat manusia melalui roti dan anggur Paskah, siapakah dia? Siapakah yang memberikan mana kepada orang Israel pada masa Perjanjian Lama? Itulah Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2, Tuhan berkata, "Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi." Pada akhirnya, bahkan di zaman ini, hanya Tuhan yang dapat memberi kita mana. Dalam percakapan dengan orang-orang Yahudi, Yesus ditanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun." Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Aku akan memberi roti hidup." Maksudnya apa perkataan ini? Bahkan tanpa menggunakan istilah Tuhan secara langsung, mereka seharusnya sudah mengenali bahwa Dia adalah Tuhan. Namun mereka berkata, "Perkataan ini keras." Banyak orang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikutinya. Sepanjang zaman kegelapan, apa yang terjadi dengan mana ini? Kebenaran Paskah Perjanjian Baru? Itu telah disembunyikan. Ini menjalani perjalanan panjang selama 1.600 tahun, tanpa seorang pun dapat menemukan, mengungkapkan, atau merayakannya. Karena alasan ini, anggur ini digambarkan dalam kitab Yesaya pasal 25 sebagai anggur yang tua benar. Dalam kitab Wahyu, itu digambarkan sebagai mana yang tersembunyi. Siapakah Dia yang memberi kita mana ini? Jika Tuhan datang dan memberikan kita mana, kita seharusnya langsung menyadari, ini Tuhan. Di zaman ini, dikatakan bahwa ada banyak pemimpin agama. Namun, menurut nubuat Alkitab, siapakah Dia yang memberi umat manusia roti dan anggur Paskah di zaman ini? Siapa yang melaksanakan pekerjaan ini? Dengan mengamati pekerjaannya, kita harus langsung mengenalinya. Meskipun nubuat-nubuat itu sedang digenapi tepat di depan mata mereka, orang-orang Yahudi tidak mengenalinya. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik ke atas keledai, banyak orang yang keluar untuk menemuinya. Mereka menanggalkan jubah mereka dan menghamparkannya di jalan, sambil berteriak, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Suara pujian memenuhi seluruh kota Yerusalem dengan sukacita yang besar. Meskipun ada suara-suara keras yang memuji Tuhan, orang-orang Yahudi tidak menyadari peristiwa ini sebagai bagian dari nubuat. Sebaliknya, mereka meminta Yesus untuk membuat orang banyak berhenti memuji dan bersorak-sorai baginya. Saat itu, apakah jawaban Yesus? Jika orang-orang ini diam dan tidak berteriak, siapakah yang akan berteriak? Dia berkata, "Batu ini akan berteriak." Semuanya, bahkan ketika nubuat sedang digenapi, banyak orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan pikiran duniawi. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan datang untuk menggenapi bagian dari nubuat dalam Zakaria pasal 9. Namun mereka bertanya, siapakah yang menunggangi keledai itu? Yesus tidak hanya menjanjikan hidup yang kekal kepada mereka yang makan dagingnya dan minum darahnya pada kedatangannya yang pertama, tetapi juga membangkitkan mereka di akhir zaman dengan cara yang sama. Lalu, siapakah Dia yang memberi kita roti dan anggur? Maksudnya, ketahuilah bahwa ini adalah Aku. Sadarilah bahwa Akulah Tuhan. Tidak ada orang lain yang dapat melakukan pekerjaan ini. Seandainya peran yang seharusnya dilakukan oleh Tuhan, dilakukan oleh orang yang tidak tepat, maka hal itu tidaklah benar. Meskipun pekerjaan Yesus tentang Paskah dicatat secara rinci dalam semua 66 kitab Alkitab, bukankah mengherankan bahwa tidak ada gereja yang merayakan Paskah? Meskipun Tuhan menunjukkan dan mengajari mereka segalanya, ada alasan mengapa banyak sarjana Alkitab dan pemimpin agama saat ini tidak menganggapnya penting. Karena peran itu bukan peran mereka. Ini adalah peran yang hanya dapat dilakukan Tuhan ketika Dia datang. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan nama baru kepadanya."
Tuhan berjanji tidak hanya memberikan mana yang tersembunyi, tetapi juga kepada mereka yang memahami dan menerima mana itu dengan benar, Dia akan memberikan nama baru, yang berbeda dengan nama yang Dia gunakan ketika Dia datang ke bumi ini pertama kali. Itu adalah nama baru Yesus, bukan nama Yesus itu sendiri. Karena itu, nama baru Yesus adalah nama Dia yang membawa mana. Bukankah Dia adalah Kristus Ahn Sang Hong? Bapa Ahn Sang Hong menyatakan kepada kita, kebenaran Paskah Perjanjian Baru, dan memberi kita mana kehidupan. Semua pekerjaan Tuhan terkandung dalam nubuat-nubuat Alkitab. Sebagaimana Tuhan berkata, kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saya berharap, kalian dan saya akan lebih memahami Bapa melalui Alkitab dan memiliki iman yang sempurna.